Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari metode penelitian saya untuk ujian akhir dengan judul Implementasi IoT terhadap Manajemen Parkir Berbasis Sensor di Area Parkir UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Nur Asia Khoimah dengan NIM 22105 11034. Oke, di sini pertama adalah latar belakang dari penelitian saya, yaitu perkembangan pesat teknologi dalam era globalisasi memberikan manfaat sosial yang besar, terutama dalam hal kemudahan beraktivitas sehari-hari. Di tengah peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, masalah parkir menjadi signifikan. Solusi modern seperti sistem smart parking dan pemanfaatan QR code telah diusulkan untuk meningkatkan efisiensi dalam mencari tempat parkir. Dalam konteks kampus, manajemen parkir berbasis sensor IoT diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan akses real-time terhadap informasi ketersediaan tempat parkir, diharapkan dapat mengurangi waktu pencarian, mengoptimalkan pemanfaatan lahan parkir, dan memberikan kontribusi pada upaya ramah lingkungan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan utama untuk mengkaji pengaruh IoT berbasis sensor terhadap manajemen parkir di UPN Veteran Jakarta. Kedua, untuk menilai dampak implementasi IoT tersebut terhadap penghematan energi di kampus. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam implementasi IoT terhadap manajemen parkir dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Manfaat pada penelitian ini meliputi kontribusi teoritis dengan memberikan wawasan tentang implementasi IoT di UPN Veteran Jakarta, serta manfaat praktis dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai implementasi IoT berbasis sensor terhadap manajemen parkir di lingkungan kampus. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi IoT berbasis sensor terhadap manajemen parkir di UPN Veteran Jakarta. Yang kedua, bagaimana implementasi IoT dalam manajemen parkir di kampus UPN Veteran Jakarta dapat berdampak pada penghematan energi. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem manajemen parkir berbasis IoT di UPN Veteran Jakarta dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Selanjutnya ada literatur review. Yang pertama, penulisnya yaitu Trisno Yomanbogi dan Susi dalam penelitian yang berjudul Implementasi Perangkat IoT untuk Smart Parking dalam menentukan slot parkir terdekat pada lahan parkir. Menunjukkan hasil sistem smart parking dapat memberikan informasi ketersediaan slot parkir dan dapat mengirimkan data sensor ultrasonik menuju database. Pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki kategori baik dalam quality of service dengan nilai throughput sebesar 3.276,3 bps packet loss sebesar 0% dan delay sebesar 159,08 ms. Yang kedua ada penulis dari Dimas Prasetyo dalam penelitian yang berjudul Implementasi Internet of Things pada Smart Parking System untuk pemilik apartemen berbasis microcontroller. Memberikan hasil penelitian ini adalah implementasi sistem parkir pintar berbasis Internet of Things yang dapat memberikan informasi ketersediaan parkir pada apartemen melalui aplikasi Blink. Sistem ini juga menggunakan microcontroller Node MCU untuk mendeteksi lokasi parkir. Yang ketiga ada dari Tri Amelia dan Tamara Febrin dalam penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Smart Parking Berbasis Internet of Things memberikan hasil pada pengujian jarak maksimum sensor slot 1 dan 3 dapat mendeteksi objek dengan jarak maksimal 28 cm. Sedangkan sensor slot 2 dapat mendeteksi objek dengan jarak maksimal 28 cm. Pada pengujian delay pengiriman data ke website, rata-rata delay adalah 3,8 detik pada ketiga slot parkir. Pada pengujian motor servo, pada gerbang masuk dan keluar, motor servo dapat berputar otomatis ketika sensor IM mendeteksi kendaraan dan berputar sejauh 90 derajat dan terdapat pemberitahuan pada website ketika slot parkir telah penuh. Yang keempat ada penulisan dari GR Koten dan H. Probodinanti, JD Tamba, MK Saputri, C. Aqua, H. Hadisantono, dan PK Dewa dalam penelitian yang berjudul Penerapan Internet of Things pada Smart Parking System untuk kebutuhan pengembangan Smart City. Penunjukan hasil penelitian ini adalah pengembangan sistem parkir
sistem parkir pintar yang dapat memantau dan mengelola lahan parkir secara efisien menggunakan teknologi IoT. Sistem ini dapat memberikan informasi tentang ketersediaan tempat parkir, mengarahkan pengemudi ke tempat parkir yang kosong, dan memfasilitasi pembayaran secara online. Yang terakhir dari Alamullah Mohtaufan dan Waidi dalam penelitian yang berjudul Prototype Smart Parking berbasis IoT memiliki hasil penelitian dalam mengembangkan sebuah prototipe menggunakan node MCU, ESP8266 dan Arduino Uno sebagai pengolah data sensor dan pengirim data sensor ke platform Blink. Pengembangan ini memberikan akses kepada pengguna melalui aplikasi Blink untuk melihat informasi tentang ketersediaan slot parkir yang kosong maupun yang sudah tersedia. Penelitian ini juga mencakup penggunaan web server yang bertujuan untuk menginput data pengendara atau pengguna yang akan melakukan parkir. Web server ini digunakan untuk menginput ID, RFID, tag atau KTP, dan nomor plat kendaraan pengguna. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, definisi dari IoT adalah kemampuan suatu objek untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa intervensi manusia. Yang kedua ada sistem parkir, yaitu sistem parkir dalam pengawasan parkir adalah kondisi ketika kendaraan berhenti tanpa bergerak tanpa sifat sementara dan pengemudi tetap di dalam kendaraan. Parkir merupakan kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang ingin menumpukan tempat parkir yang mudah diakses. Salah satu kenyamanan yang diinginkan adalah kemampuan untuk parkir di badan jalan. Yang ketiga, ada pengertian sensor. Menurut Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa sensor adalah alat yang mendeteksi perubahan fisik seperti tekanan, cahaya, atau suhu, berfungsi sebagai konverter yang mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk perangkat elektronik. Selanjutnya ada landasan empiris. Yang pertama, penelitian oleh Dimas Prasetyo fokus pada implementasi Internet of Things dan sistem parkir pintar untuk apartemen. Hasilnya mencakup penggunaan mikrokontroler mode MCU dan aplikasi Blink untuk memberikan informasi ketersediaan parkir secara real-time, meningkatkan efisiensi manajemen parkir dan memudahkan akses pengguna. Selanjutnya yang kedua ada penelitian dari Tri Amelia, Tamara, dan Febrin mengenai rancang bangun sistem smart parking berbasis IoT, menguji sensor IR pada slot parkir dengan jarak maksimal 28 cm, delay pengiriman data ke website rata-rata 3,8 detik, dan motor servo pada gerbang berputar otomatis ketika kendaraan terdeteksi. Sistem ini berarti memberikan pemberitahuan online saat slot parkir penuh, menunjukkan bahwa pengembangan berbasis IoT dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi energi perangkat. Yang terakhir ada penelitian dari Arni, Salbudin, Divya, dan Mike tentang rancang bangun prototipe smart parking berbasis IoT berhasil menciptakan prototipe smart parking dengan wireless, sensor network, dan topologi star. Prototipe ini terhubung dengan aplikasi IoT, memantau lokasi parkir, dan dilengkapi dengan sistem alarm. Meskipun menghadapi kendala kecepatan pengiriman data tergantung pada akses internet, solusi potensial melibatkan optimasi kode program atau penggunaan teknologi jaringan yang lebih stabil. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk solusi manajemen parkir yang lebih baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada kerangka berpikir. Nah, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, peneliti memutuskan untuk memasukkan variabel tambahan yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, variabel implementasi IoT berbasis sensor digunakan sebagai variabel independen, sementara variabel dependen yang digunakan adalah manajemen parkir Open Veteran Jakarta. Nah, ada juga tempat dan waktu dan kebutuhan hardware dan software dari metode penelitian ini. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan parkir Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih dalam 2 bulan. Oke, selanjutnya ada kebutuhan hardware dan software. Yang pertama ada hardware, meliputi komputer atau laptop dan smartphone. Kebutuhan software seperti software objek penelitian, software pengolahan kata, software pembuat diagram, dan pengumpulan data dan pengolahan citasi. Selanjutnya masih ada di metode penelitian, di mana ini adalah flowchart tahap penelitian. Cara kerja dari tahap penelitian ini yaitu melibatkan tahapan pengumpulan literatur, pengembangan sistem dengan metode prototipe, seperti kebutuhan, pembangunan, evaluasi konstruksi, pengujian, evaluasi, dan penggunaan. Alokasi tempat, penyiapan kebutuhan perangkat keras dan lunak, analisis kebutuhan desain sistem, dan pengujian komponen. Tahap selanjutnya mencakup desain satu daya, input, output, dan proses sebelum melakukan pengujian fungsionalitas, dan tahap terakhir yaitu implementasi. Oke, berikut ini ada daftar pustaka dari jurnal yang
telah saya kumpulkan. Di sini terdiri dari 10 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.